Di jantung Eropa, terdapat sebuah negara yang luar biasa yang menghadirkan suasana abad tengahan yang otentik, berbeda dari negara lain di kawasan tersebut. Negara ini adalah Republik Ceko, juga dikenal sebagai Ceko, yang memiliki populasi sekitar 11 juta jiwa. Negara ini tidak memiliki akses laut dan berbatasan dengan beberapa negara di Eropa. Di sebelah barat, terdapat Jerman, salah satu negara paling maju di Eropa, sementara Slovakia dan Austria berada di selatan. Di bagian utara, negara ini berbatasan dengan Polandia. Dengan luas wilayah yang relatif kecil, sekitar 78.000 km persegi, Republik Ceko, khususnya ibu kotanya, sangat mudah untuk dijelajahi. Ibu kotanya adalah kota yang hidup dan dinamis, yaitu Praha. Terletak di bagian utara dalam negeri, Praha menjadi tujuan pertama bagi sebagian besar wisatawan yang datang ke Republik Ceko. Seperti banyak kota tanpa laut lainnya, kota ini memiliki lokasi yang indah di sepanjang Sungai Vltava. Sungai sepanjang 430 km ini unik karena mengalir dari selatan ke utara, sesuatu yang jarang terjadi pada sungai pada umumnya. Masyarakat Ceko telah membangun ibu kota yang memukau di sepanjang sungai ini, dan jika dilihat dari atas, kota ini memperlihatkan perpaduan luar biasa antara arsitektur bersejarah dan modern. Kehidupan di Praha sebagian besar berpusat di sisi timur sungai. Kawasan kota tua yang bersejarah, museum nasional, serta bangunan ikonik seperti Dancing House, semuanya terletak di sisi timur yang ramai. Sementara itu, sisi barat lebih banyak dihuni oleh gedung perkantoran modern dan area permukiman tempat banyak warga lokal tinggal. Praha terbagi ke dalam beberapa zona, seperti Praha 1, Praha 2, dan Praha 5. Anda dapat berpindah dari satu ujung kota ke ujung lainnya hanya dalam hitungan menit dengan menggunakan metro. Apapun jalur metro yang dipilih, Anda tidak akan menemukan kepadatan berlebihan yang membuat perjalanan terasa tidak nyaman. Kereta datang setiap 10 menit, sehingga perjalanan menjadi cepat dan efisien. Berbeda dengan banyak negara Eropa lainnya, sistem metro di Ceko tidak menggunakan gerbang putar bertiket, namun penumpang tetap harus membeli tiket dari mesin yang tersedia di pintu masuk. Transportasi di Praha tergolong cukup terjangkau untuk ukuran kota di Eropa. Mata uang yang digunakan adalah koruna Ceko dan tiket metro hanya sekitar 20 koruna atau sedikit di bawah 1 euro. Berdasarkan perbandingan, 100 koruna setara dengan sekitar 4 euro. Di Praha, salah satu moda transportasi yang paling sering digunakan dan juga murah adalah tram. Tram menjadi bagian penting dari sistem transportasi di banyak negara Eropa, dan Praha pun tidak terkecuali. Kota ini memiliki jaringan rel tram yang luas hampir di setiap jalan, memungkinkan masyarakat berpergian dengan nyaman dan hemat di kedua sisi sungai maupun untuk perjalanan jarak pendek di dalam kota. Frekuensi tram yang melintas juga sangat tinggi, sehingga menjadi pilihan transportasi yang dapat diandalkan. Meskipun jaringan tram yang luas ini menyebabkan banyak kabel listrik terlihat di atas jalan, desainnya tetap dibuat modern dan enak dipandang. Tram berbagi jalan dengan mobil dan memiliki prioritas utama. Jika Anda mengemudi di Republik Ceko, sangat penting untuk tidak menghalangi jalur tram dan selalu memberikan jalan kepada mereka. Saat menunggu di halte tram, orang-orang sering menghabiskan waktu dengan membaca buku, yang mencerminkan tingginya tingkat pendidikan masyarakat Ceko. Bahasa utama yang digunakan di negara ini adalah bahasa Ceko, yang memiliki kemiripan dengan bahasa Slovakia. Bahasa ini termasuk salah satu bahasa yang cukup sulit untuk dipelajari. Data terbaru mengenai pendidikan menunjukkan bahwa Republik Ceko memiliki salah satu standar pendidikan tertinggi di dunia. Sekitar 90% penduduk telah menyelesaikan pendidikan menengah dan 99% penduduknya melek huruf. Hal ini menempatkan negara tersebut di jajaran teratas dalam hal tingkat pendidikan.
Arsitektur yang terawat baik di Praha menunjukkan bahwa kota ini sebagian besar terhindar dari kerusakan besar selama perang. Di setiap sudut kota, Anda dapat menemukan berbagai gaya arsitektur yang mencerminkan sejarah panjang, dipadukan dengan penduduk modern yang memberikan tentuhan kontemporer. Orang Ceko umumnya memiliki kulit cerah dan mata berwarna terang, yang mencerminkan latar belakang leluhur yang beragam, termasuk Celt, Germanik, dan Slavia Selatan. Setelah runtuhnya Kekaisaran Austria-Hongaria, bangsa Ceko dan Slovakia bersatu menjadi negara Cekoslovakia. Pada tahun 1992, Slovakia memutuskan untuk merdeka, dan kedua negara berpisah secara damai tanpa konflik. Sejak 1 Januari 1993, negara ini secara resmi dikenal sebagai Republik Ceko. Negara ini bergabung dengan NATO pada tahun 1999 dan kemudian menjadi anggota Uni Eropa pada tahun 2004 yang menandai integrasinya ke dalam ranah politik dan ekonomi barat. Bendera Ceko dikenal karena keindahannya, menampilkan warna merah, putih, dan biru. Pada awalnya, bendera tersebut hanya terdiri dari garis horizontal putih dan merah yang mirip dengan bendera Polandia. Seiring waktu, sebuah segitiga biru ditambahkan di sisi kiri yang melambangkan bangsa Slavia dan wilayah Moravia. Desain ini kemudian diadopsi oleh Cekoslovakia setelah Slovakia merdeka. Meskipun pada awalnya bendera tersebut tidak dirancang untuk digunakan kembali, Republik Ceko akhirnya mengadopsinya kembali sebagai bendera nasional. Jika Anda berencana mengunjungi Republik Ceko, penting untuk berhati-hati terhadap beberapa hal tertentu. Misalnya, menukar euro ke koruna Ceko di bandara bisa menjadi kesalahan besar yang sering dilakukan wisatawan. Nilai tukar yang ditawarkan di tempat penukaran uang di bandara biasanya jauh lebih rendah dari yang seharusnya, sehingga dapat menyebabkan kerugian finansial yang cukup besar. Masalah ini tidak hanya terjadi di bandara saja. Banyak kantor penukaran uang di Praha juga menawarkan kurs yang buruk, meskipun mereka mengiklankan tanpa biaya komisi. Sebagai contoh, sementara 100 euro seharusnya setara dengan sekitar 2.500 korona Ceko, tempat-tempat tersebut mungkin hanya memberikan sekitar 2.000 hingga 2.200 korona. Perbedaan ini berarti Anda bisa kehilangan sekitar 12 hingga 15 euro akibat nilai tukar yang tidak menguntungkan. Hal serupa juga terjadi ketika menggunakan ATM dari perusahaan seperti Euronet yang dapat memberikan kurs buruk dengan biaya tersembunyi dan komisi yang bisa mencapai hingga 20% dari uang Anda. Oleh karena itu, keputusan Republik Ceko untuk mempertahankan mata uangnya sendiri alih-alih mengadopsi euro dapat menyebabkan wisatawan mengalami kerugian akibat nilai tukar yang tidak menguntungkan baik di ATM maupun di tempat penukaran uang. Selain masalah penukaran mata uang, penting untuk diketahui juga bahwa cuaca di negara-negara Eropa, termasuk Republik Ceko, bisa sangat tidak menentu bahkan selama musim panas. Meskipun berada pada periode terhangat di belahan bumi utara, yaitu bulan Juni, Juli, dan Agustus, cuaca tetap bisa tiba-tiba hujan atau dingin. Anda mungkin akan melihat penduduk lokal mengenakan pakaian lengan panjang dan jaket ringan bahkan di musim panas, karena kondisi yang bisa berubah secara mendadak. Ketidakpastian ini menjadi salah satu alasan mengapa banyak orang Eropa memilih berlibur ke negara dengan iklim yang lebih hangat dan stabil, seperti Yunani dan Turki selama musim panas, di mana mereka dapat menikmati cuaca cerah dan suhu yang lebih tinggi secara konsisten. Destinasi tersebut menawarkan kehangatan yang stabil, yang seringkali tidak mereka dapatkan di negara asal mereka. Saat ini, pendapatan minimum bulanan bagi seseorang yang bekerja penuh waktu selama 40 jam per minggu sekitar 19.000 koruna Ceko, atau setara dengan sekitar 750 euro. Namun, penelitian lokal menunjukkan bahwa gaji kotor rata-rata bulanan di Republik Ceko dapat mencapai 40.000 koruna Ceko, sekitar 1.600 euro.
Penting untuk mempertimbangkan bahwa pajak penghasilan di negara ini berkisar antara 15% hingga 23%. Akibatnya, bahkan para profesional dengan keterampilan khusus mungkin hanya membawa pulang sekitar 2.000 hingga 3.000 euro per bulan setelah pajak. Meskipun angka-angka ini terlihat menarik jika dikonversikan ke mata uang lain, biaya hidup di Republik Ceko membuat pendapatan tersebut tidak selalu menjamin gaya hidup mewah. Sebagai contoh, harga sewa apartemen di Praha saat ini menunjukkan bahwa jika Anda berbagi tempat tinggal, dengan beberapa orang biaya bulanan bisa sekitar 8.000 korona Ceko, yang tergolong cukup terjangkau. Namun, menyewa apartemen 1 atau 2 kamar tidur dengan luas minimal 40 meter persegi dapat mencapai sekitar 25.000 koruna per bulan, mendekati 1.000 euro. Ini menunjukkan bahwa meskipun Praha lebih terjangkau dibandingkan banyak kota besar lain di Eropa, biaya sewa tetap dapat menghabiskan sebagian besar penghasilan, sehingga kehidupan di kota ini tidak bisa dianggap murah dan dapat menjadi tantangan finansial bagi banyak penduduk. Meskipun masyarakat Ceko mungkin terlihat ceria dan positif dari ekspresi wajah dan penampilannya, banyak di antara mereka sebenarnya menghadapi tekanan ekonomi. Namun demikian, ketika Anda melakukan kontak mata dengan seseorang, meskipun tidak saling mengenal, mereka cenderung cepat menyapa, bersedia berfoto dan tersenyum. Hal menarik lainnya adalah banyak orang di bawah usia 25 tahun memiliki tato, yang menunjukkan bahwa generasi muda Ceko sering mengekspresikan diri secara bebas dan tidak konvensional. Saat berjalan di jalan, kemungkinan Anda melihat tato pada 1 dari 3 orang cukup tinggi. Ini dapat mencerminkan rasa bebas yang dimiliki masyarakat. Bagaimanapun juga, Republik Ceko merupakan negara di mana pilihan pribadi sangat dihargai. Orang-orang dapat berjudi, menggunakan ganaba, atau memodifikasi tubuh mereka sesuai keinginan. Tidak jarang terlihat individu dengan gaya berpakaian yang sangat unik hingga menarik perhatian. Aspek penting lainnya dari Republik Ceko adalah bahwa negara ini termasuk salah satu yang paling ateis di dunia dan Eropa. Penelitian menunjukkan bahwa 91% anak muda berusia 16 hingga 29 tahun mengidentifikasi diri sebagai ateis, angka yang bahkan melampaui negara seperti Estonia dan Swedia. Selain itu, sekitar 40% dari total populasi tidak percaya adanya Tuhan. Sisanya sekitar 30% memilih tidak mengungkapkan keyakinan mereka atau enggan membahas agama. Di antara mereka yang beragama, sebagian besar mengidentifikasi diri sebagai Kristen atau Katolik. Banyak yang berpendapat bahwa tingginya tingkat ateisme ini berkaitan dengan masa pemerintahan komunis di masa lalu. Setelah pendudukan Soviet di Cekoslowakia, pemimpin di negara-negara lain yang juga berada di bawah pengaruh komunis seperti Albania turut melarang praktik agama. Pada masa tersebut, masyarakat Ceko menjadi semakin jauh dari agama. Seiring waktu, jarak ini menjadi bagian dari kultur, sehingga banyak orang Ceko menjalani kehidupan yang terpisah dari pengaruh agama. Sikap ini terus berlanjut lintas generasi, menjadikan agama tidak lagi memiliki peran dominan dalam kehidupan masyarakat. Akibatnya, mempengaruhi orang Ceko melalui nilai-nilai agama menjadi sangat sulit. Menariknya, Republik Ceko juga merupakan salah satu produsen film dewasa terbesar di Eropa bersama Hongaria. Dengan populasi hanya sekitar 10,6 juta jiwa, kurang dari 1% populasi dunia, negara ini menyumbang sekitar 13% dari industri film dewasa global, menurut studi tahun 2019. Bahkan, bersama Hongaria, Republik Ceko berada di garis depan produksi konten dewasa di Eropa. Saat berjalan di kota Praha, Anda mungkin tanpa sadar bertemu dengan seseorang yang merupakan bintang terkenal di industri tersebut. Jika Anda tinggal cukup lama, bukan tidak mungkin seseorang dalam lingkaran sosial Anda terlibat dalam industri tersebut sebagai aktor, produsen, atau kameramen. Pertanyaan mengenai bagaimana dan mengapa Republik Ceko dapat unggul di industri ini meskipun populasinya kecil menjadi hal yang menarik. Meskipun negara ini menawarkan kualitas hidup yang relatif tinggi, banyak perempuan Ceko yang bersedia memasuki industri tersebut dan menjalani kehidupan seperti itu. Selain itu, para bintang Ceko tidak hanya terkenal di Eropa, namun juga mulai mendapatkan pengakuan di wilayah lain seperti Amerika Serikat. Ketika membahas hal ini dengan penduduk lokal, banyak yang mengaitkannya dengan keinginan mendapatkan uang dengan cepat dan mudah. Para perempuan Ceko memasuki industri film dewasa atas pilihan sendiri tanpa paksaan demi keuntungan finansial.
Namun topik ini jarang dibicarakan secara terbuka, sehingga banyak wisatawan tidak menyadari bahwa Republik Ceko termasuk salah satu produsen utama di dunia dalam sektor ini. Selain aspek tersebut, ada juga hal-hal umum lainnya tentang negara ini. Misalnya, masyarakat Ceko tidak terlalu tertarik pada sepak bola atau bola basket. Biasanya, jika suatu negara tidak memiliki minat besar terhadap sepak bola, mereka akan unggul dalam bola basket seperti di negara Serbia dan Lituania. Di Amerika Serikat sendiri, bola basket sangat populer sementara sepak bola kurang diminati. Namun, pola ini tidak berlaku di Republik Ceko, yang justru sangat menggemari hoki es. Tim nasional hoki es pria Ceko dianggap sebagai salah satu yang terkuat di dunia, dan banyak pemain sukses di liga internasional berasal dari negara ini, seperti Jaromir Jagr. Liga hoki es Ceko yang berlangsung dari September hingga April menampilkan 14 tim profesional dan menarik perhatian besar dari masyarakat. Republik Ceko tidak hanya terkenal karena industri film dewasa dan hoki es, namun juga memberikan kontribusi besar dalam bidang ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, gangguan penglihatan cukup umum terjadi, mempengaruhi 1 dari 5 orang. Seorang ahli kimia Ceko menemukan lensa kontak, memberikan alternatif bagi mereka yang tidak ingin menggunakan kacamata. Selain itu, Gregor Mendel, tokoh penting dalam hukum pewarisan genetik, lahir dan dibesarkan di wilayah ini, dan memberikan kontribusi besar dalam bidang genetika. Anda mungkin juga mengenal Franz Kafka, yang sebenarnya berasal dari Bohemia, yaitu wilayah Ceko. Pencinta literatur kemungkinan besar akrab dengan kutipan dan pemikirannya. Kafka menghasilkan karya-karya yang mengeksplorasi isu sosial, keterasingan dalam masyarakat, serta identitas etnis. Selain itu, istilah robot pertama kali digunakan di Republik Ceko dan kemudian masuk ke dalam kosakata dunia. Seorang penulis asal Ceko memperkenalkan kata robot melalui sebuah drama untuk menggambarkan makhluk tanpa jiwa yang mampu menjalankan tugas-tugas yang biasanya dihindari manusia, sehingga istilah tersebut dikenal secara luas di seluruh dunia. Jika Anda berkunjung ke Republik Ceko, khususnya ke Praha, Anda sebaiknya mengunjungi jalan tersempit di dunia yang berada di negara yang indah ini. Jalan tersebut sangat sempit hingga dipasang lampu lalu lintas di pintu masuknya untuk mengatur arus pejalan kaki. Lokasinya berada di Malá Strana, distrik tertua sekaligus paling menawan di Praha. Jalan unik ini memiliki panjang sekitar 10 meter dan lebar kurang dari 1 meter, bahkan hanya sekitar 48 cm pada titik tersempitnya. Untuk melewati ruang yang sangat sempit ini, Anda harus mengikuti lampu lalu lintas, karena hanya tersedia ruang untuk 1 orang dalam 1 waktu. Jalan ini pada dasarnya berupa tangga kecil yang mengarah ke restoran yang nyaman, sehingga tidak memungkinkan 2 orang berjalan berdampingan. Keunikan jalan ini menambah daya tarik serta karakter khas Praha, menjadikannya tempat yang wajib dikunjungi oleh wisatawan. Hal penting lainnya adalah fakta bahwa Praha memiliki kawasan Yahudi terbesar di Eropa. Terletak di pusat kota, distrik bersejarah ini dipenuhi berbagai legenda dan cerita menarik. Konon, selama Perang Dunia Kedua, Adolf Hitler berencana menjadikan kawasan tersebut sebagai museum untuk ras yang telah punah, sehingga ia tidak merusaknya dan justru menempatkannya di bawah perlindungan. Banyak orang mempercayai cerita ini karena pasukan Nazi tidak pernah memasuki atau membombardir kawasan tersebut maupun bagian lain dari Praha selama perang. Akibatnya, kota ini mempertahankan suasana historis yang terasa seperti membawa pengunjung kembali ke masa lampau. Hal penting lainnya adalah fakta bahwa budaya dan kebiasaan kuliner masyarakat Ceko adalah kecintaan mereka terhadap jamur. Meskipun terdengar tidak biasa, keluarga di Republik Ceko secara bersama-sama mengumpulkan sekitar 8 kg jamur dari alam setiap tahunnya. Ketika Anda melihat orang-orang mencari sesuatu di taman nasional, hutan, atau ruang hijau, kemungkinan besar mereka sedang berburu jamur. Di Republik Ceko, jamur dikenal sebagai dagingnya orang miskin. Yang tidak mampu membeli daging sering pergi ke pegunungan dan hutan untuk menjadikan jamur sebagai bahan utama dalam hampir setiap hidangan, terutama sup dan semur. Negara ini juga dianggap sebagai salah satu yang paling aman di Eropa. Berbagai sumber menempatkannya dalam daftar 10 besar destinasi teraman di benua tersebut. Di Praha, kehadiran polisi tergolong minim.
petugas jarang turun tangan kecuali dalam situasi yang melibatkan orang mabuk. Bahkan ada mobil patroli yang terkadang tidak berisi petugas. Selain itu, Republik Ceko tidak hanya terkenal karena arsitekturnya yang menakjubkan. Kondisi jalan yang baik, tampilan yang modern, serta tingkat kebersihan yang tinggi semakin meningkatkan kenyamanan berkunjung ke negara ini. Sangat jarang menemukan tumpukan sampah besar, tidak peduli seberapa banyak jalan kecil yang Anda jelajahi. Sebagai destinasi wisata utama, Praha memastikan setiap jalan, taman, dan area di sekitar berbagai museum dirawat dengan sangat baik. Petugas kebersihan kota bertanggung jawab menjaga kebersihan, sementara pemilik toko memulai hari mereka dengan membersihkan area depan toko sejak pagi hari. Jalanan yang bersih di kota yang indah ini tampak semakin sempurna dengan kehadiran mobil-mobil mewah dan modern. Salah satu merek mobil paling terkenal dari Republik Ceko adalah Škoda Auto, yang menjadi simbol kebanggaan nasional, bahkan lebih terkenal dibandingkan Avast. Meskipun Škoda berada di bawah naungan Volkswagen Group, identitasnya tetap sangat kuat sebagai merek Ceko. Oleh karena itu, mobil Škoda merupakan kendaraan yang paling sering terlihat di jalanan Praha. Salah satu mobil unggulan dari Škoda adalah SUV Škoda Kodiaq, yang cukup sering dijumpai di kota ini. Terlepas dari merek, sebagian besar penduduk cenderung memiliki kendaraan kelas atas. Bahkan hampir semua mobil yang terlihat di jalanan merupakan keluaran setelah tahun 2020, dengan banyak diantaranya berasal dari Škoda atau merek Jerman lainnya. Salah satu desain modern yang menonjol di Republik Ceko adalah Dancing House. Bangunan ikonik ini memiliki arti penting bagi Republik Ceko, layaknya Menara Eiffel bagi Prancis. Dibangun antara tahun 1994 hingga 1996, bangunan ini terdiri dari dua struktur utama. Salah satunya berupa menara kaca yang ditopang oleh kolom miling, sementara bagian lainnya memiliki desain bergelombang yang sejajar dengan sungai. Gaya arsitektur unik ini menciptakan ilusi seolah-olah bangunan tersebut sedang menari. Di dalamnya, pengunjung dapat menikmati kafe dan restoran. Tempat penting lainnya yang dapat dikunjungi di Praha meliputi Old Town Square, Prague Castle, Charles Bridge, serta Astronomical Clock yang berada di kawasan kota tua. Jam astronomi ini menampilkan pertunjukan menarik setiap jam bagi para pengunjung. Menurut legenda, pembuat jam tersebut menjadi terkenal karena karya yang luar biasa. Ketika raja-raja lain menginginkan jam tersebut, Raja Ceko konon membutakan sang pembuat agar ia tidak dapat menciptakan karya serupa lagi. Dalam keputusasaan, sang pembuat dikabarkan mengakhiri hidupnya dengan melompat dari menara jam sebelum-sebelumnya merusaknya, sehingga jam tersebut tidak dapat diperbaiki selama 50 tahun. Untuk mengenang kisah tersebut, lonceng berbunyi dan sebuah pertunjukan berlangsung setiap jam di pusat kota Praha. Selain itu, para pengunjung yang berada di alun-alun pusat sering menemukan cara mereka sendiri untuk menghibur diri, dengan banyak individu percaya diri yang menikmati berbagai aktivitas menyenangkan. Simbol penting lainnya dari Praha adalah Charles Bridge yang dihiasi banyak patung. Jembatan ini menghubungkan kota tua dengan Kastil Praha dan dulunya merupakan satu-satunya jalur penyeberangan Sungai Vltava hingga tahun 1741. Semua jembatan lain di Praha dibangun setelah jembatan ini. Ketika patung-patung asli mulai rusak, mereka dipindahkan ke Museum Nasional dan digantikan dengan replika di jembatan. Hal serupa juga terjadi pada ukiran di jam astronomi yang terus diganti dengan replika akibat kerusakan oleh cuaca. Oleh karena itu, penting untuk diketahui bahwa tidak semua simbol historis yang Anda lihat di Praha merupakan yang asli, karena banyak di antaranya telah diganti demi kelestarian sejarah kota. Selain wisatawan lokal, pengunjung terbesar yang datang ke Praha berasal dari Asia dan Timur Tengah. Di area wisata utama, Anda dengan mudah dapat melihat rombongan wisatawan Arab, Korea, maupun Jepang. Banyak orang yang datang untuk bekerja di Praha juga berasal dari negara seperti Filipina, India, dan Bangladesh, yang menambah keberagaman tenaga kerja di kota tersebut. Salah satu lokasi lainnya yang wajib dikunjungi adalah Lennon Wall, yang dianggap sebagai tembok terkenal di kota. John Lennon, anggota legendaris The Beatles, meninggal pada tahun 1980. Sejak saat itu, tembok tersebut dipenuhi grafiti dan puisi sebagai bentuk penghormatan dan ungkapan cinta kepadanya. Para pengunjung sering berfoto di depan tembok ikonik tersebut.
Republik Ceko termasuk 5 besar negara di Eropa dalam konsumsi bir. Bahkan jika ada sesuatu yang lebih murah dari air di negara ini, kemungkinan besar itu adalah bir. Hampir setiap kafe dan restoran menawarkan berbagai jenis bir dengan harga yang bervariasi tergantung kadar alkohol dan ukuran gelas. Anda bahkan bisa menemukan bir khas Ceko dengan harga sekitar Euro 1 di kafe pinggir jalan. Sebagai penutup, Republik Ceko khususnya Praha merupakan salah satu destinasi terbaik untuk dikunjungi. Bagi mereka yang ingin merasakan suasana Eropa abad tengah di era modern, negara ini menawarkan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua orang. Masyarakatnya ramah, terbuka untuk bercakap dan berpenampilan rapi. Apapun tujuan kunjungan Anda akan menemukan berbagai pilihan yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran. Dengan demikian, pembahasan ini berakhir. Terima kasih.